selamat datang di Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses. Di sini di Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses sebenarnya memiliki 2 laboran. Salah satunya saya, Sylvia Nur, sebagai Pranata Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses, dan ada juga Pak Ilham yang mungkin tidak berkenan hadir. Jadi di sini tuh ada 3 lab yang untuk Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses. Yang pertama, yang kedua, dan ada yang satunya di PETK, di sana, di PETK Utara. Jadi mungkin nanti kalau udah masuk bisa study tour ya. Lab Pasca Panen dan Teknologi Proses 1 dan 2 memang saya yang pegang, dan yang di PETK ada Pak Ilham. Gitu. Mungkin kalau basic untuk menjelaskan sendiri apa itu Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses, kita cari tahu dulu ya. Sebenarnya kita artikan dulu pasca panen itu apa. Sebenarnya kan pasca panen itu adalah proses yang dilakukan setelah pemanenan. Biasanya basicnya terdiri dari 6. Yang pertama ada pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan juga pengemasan gitu. Basicnya itu. Kenapa dilakukan semua itu? Soalnya bahan hasil pertanian yang sudah tidak bersatu dengan tubuhnya, dengan tanamannya, pasti akan melakukan proses kimia yang akan terjadi kan, seperti pembusukan dan sebagainya. Dan basicnya sendiri kalau teknologi proses buat apa sih gitu. Jadi kita juga di sini untuk melakukan proses dari bahan pertanian itu sendiri. Jadi nanti kita jelaskan secara rinci. Kita menerima bahan hasil panen tentunya yang akan kita proses untuk menjadi sebuah produk juga bisa sebetulnya. Dan mungkin biasanya lebih banyak ikonnya di sini di belakang kita untuk teknologi pasca panen dan teknologi proses sendiri, karena ya biasanya sih basicnya pasti kita ketemu buah-buahan yang setelah dipanen itu jadi basicnya dasar ya, karena dasarnya gitu supaya nggak cepat busuk dan lain-lain kan. Dan untuk prosesnya sendiri spesifikasinya mungkin ada di sini. Ini tuh alat-alat untuk salah satunya untuk ekstraksi, memisahkan ekstrak apa, tergantung ekstrak apa yang akan kita ambil gitu. Jadi di sini ada alat destilasi sederhana, destilasi kontinu. Ini ada rotary evaporator sampai ada 2, karena memang biasanya 2 alat ini jadi primadona sih di sini gitu. Dan mungkin ya pasti tadi yang basic pertama yang saya jelaskan itu pengeringan. Nih, makanya kita punya 3 pengering di sini. Dan ada 1 lagi di PETK. Ada 3 pengering di sini. Ini oven konveksi ada 2, dan oven vakum ada 1. Dan 1 lagi oven vakum ada di PETK, tapi oven vakum yang ini rusak sih memang. Tapi 3 oven lainnya jalan, karena ya basicnya itu pengeringan. Dan jadi kalau misalkan kita ngomongin ciri khas, ya masing-masing itu kita punya gitu sebetulnya. Tapi kalau yang untuk ada di lab ini, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Jadi kalau misalkan alat yang primadona ya yang tadi saya jelaskan ini di sini gitu. Terus ya tergantung sih sebetulnya kebutuhannya apa. Cuman kalau misalkan karena kita namanya Laboratorium Pasca Panen dan Teknologi Proses, maka di mana ada proses. Jadi bukan cuma 6 yang sebelumnya saya sebutkan, yang pengeringan, pendinginan, mungkin biasanya diprosesnya di sini untuk jadi ekstraksi. Banyak sih fungsinya. Ya sebenarnya kalau kalian nanti belajar juga kan ekstraksi ada 3 tuh. Kalau saya jelaskan nanti lama lagi. Tapi mungkin primadonanya mungkin kalau misalkan di sini biasanya yang banyak dipakai itu ini gitu. Karena ini ya lab pasca panen dan teknologi proses 2 ini biasanya memang diperuntukkan untuk lab praktikum. Kalau kalian udah
udah boleh kuliah lagi di dalam kelas, di dalam lab, pasti kalian akan ke lab ini, akan praktikum di lab ini. Dan mungkin kalau untuk ciri khasnya di lab sana juga ada kan, di lab pasca panen dan teknologi proses 1 ada lagi, yang memang lab sana untuk spesifikasi pengujian dari hasil proses yang sudah kita buat.